SBY makan bareng Megawati di G20. Ketum Nasdem PKS terpojok mewek di ujung ruangan. Konferensi tingkat tinggi G20 menyisakan cerita yang cukup dramatis. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan politik antar negara yang masuk dalam grup of 20, melainkan pertemuan ekonomi yang membahas arah ekonomi global yang tentunya dipengaruhi oleh 20 negara tersebut. Indonesia masuk hitungan karena di era Presiden Joko Widodo, negara ini menjadi negara yang maju banget. Namun ada satu cerita yang cukup unik, yakni sebuah meja makan yang diisi oleh para mantan pemimpin negeri ini. Ada Ibu Megawati bersama anaknya Puan Maharani yang digadang-gadang jadi presiden, padahal nasibnya hanya inkoma sekian. Ada juga mantan wakil presiden 2 periode yakni Yusuf Kala yang tertangkap satu frame dengan Ibu Megawati. Ada Bapak Hamzahas yang juga pernah menjadi wakil presiden, dan yang paling membegongkan ada Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ketua umum Demokrat dengan wajahnya yang datar dan kelihatan sedih bikin saya prihatin. Sesedih-sedihnya muka dia dan seprihatin-prihatinnya saya. Momen yang langka terjadi saat mereka bisa berfoto di satu frame. Bisa dikatakan momen yang cukup unik karena kita tahu bersama bahwa Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan kedua orang yang saling bawa perasaan. SBY kan kelihatan banget ya mukanya dan tribitnya yang selalu baperan. Tapi jangan salah loh, dan jangan remehkan orang ini yang suka baper. Buktinya beberapa bisa membuat dirinya menjadi presiden mengalahkan rivalnya Megawati dan Prabowo saat itu pada tahun 2004. Bermodalkan playing victim, saat dia dikeluarin dari menteri di era Presiden Megawati, dia berhasil menggugah hati rakyat dan ikutan sedih dan prihatin melihat kondisi SBY yang dibuang begitu saja, kayak Anies dibuang oleh Jokowi saat nggak becus dan gagal total menjadi Menteri Pendidikan. Nah, ini yang menjadi satu momen langka karena momen ini sekaligus menjadi ajang kekuasaan dari Megawati terhadap jiwanya SBY. SBY tidak pernah lepas dari kenangan masa lalu bersama Megawati. Sebagai mantan menterinya Megawati, SBY memang masih merasa dirinya ada di bawah Megawati. Mantan anak buah akan tetap menjadi anak buah sampai lama-lamanya itu, dan fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan secara langsung, Demokrat justru menunjuk pilihannya kepada PDIP. Tentu narasinya bisa kita belokkan ke sini, bukan? Ya boleh-boleh aja dong kalau saya menganggap Demokrat itu ada di bawah kaki PDIP karena secara elektabilitas juga menunjukkan hal itu. Sekaligus juga menjadi Nasdem tersendiri bersama PKS yang merupakan partai yang menghasilkan koruptor. Memang betul bahwa yang menjadi fakta dan realitasnya Nasdem tidak ada ketua dan juga tidak jatah di meja makan tersebut. Di meja makan itu nggak ada juga Presiden PKS yang pernah bikin onar untuk membuat gaduh negara ini dengan penolakan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Republik Indonesia. Secara langsung bisa kita simpulkan dengan amat sangat jelas bahwa Nasdem dan PKS ditinggalkan di pojokan ruangan sambil menangis menjerit-jerit terseduh-seduh dan matanya berkunang-kunang. Mereka lagi pusing mikirin koalisi sampai darah rendah dan kunang-kunang. Ya sudahlah, itu kan juga karena mereka juga yang bodoh memilih Anies yang merupakan produk karma politik di Indonesia. Tapi foto bersama dengan Megawati juga tidak akan membuat elektabilitas Partai Demokrat naik, karena kader-kader Demokrat kebanyakan sombong dan minta ditoyor kepalanya. Sok-sokan mengatakan elektabilitas Demokrat naik dan mengejar PDIP, padahal secara fakta mereka ini tenggelam karena sudah gurem dengan proyek dangkraknya yang ada di Cibun. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa satu frame dengan Megawati saja. SBY tentunya sudah patut berbangga dan tidak berkecil hati lagi. Cara kasih senang SBY ya gampang, kasih aja dia satu foto sama orang terkenal. Dan secara pandangan lawannya, Nasdem dan PKS saat ini sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Koalisi sudah bubar, partai konflik internal, kader potensial dari Nasdem juga sudah lari. Sekarang tersisa kader yang cuma seperti dicocok hidungnya. Ya wajar mereka jadi panik dan termenung tidak mampu menghadapi masa depan yang begitu suram. Lain kali sadar diri, kalau melihat orang untuk jadi capres itu, pilihlah yang memanusiakan manusia. Jangan yang mempolitisasi ayat dan mayat, harus dipahami itu sampai mantap. Tahun 2024 memang tahunnya PDIP lagi sepertinya. SBY makan bareng Megawati di G20. Ketum Nasdem PKS terpojok mewek di ujung ruangan. Konferensi tingkat tinggi G20 menyisakan cerita yang cukup dramatis. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan politik antar negara yang masuk dalam grup of 20, melainkan pertemuan ekonomi yang membahas arah ekonomi global yang tentunya dipengaruhi oleh 20 negara tersebut. Indonesia masuk hitungan karena di era Presiden Joko Widodo, negara ini menjadi negara yang maju banget.
Namun ada satu cerita yang cukup unik, yakni sebuah meja makan yang diisi oleh para mantan pemimpin negeri ini. Ada Ibu Megawati bersama anaknya Puan Maharani yang digadang-gadang jadi presiden, padahal nasibnya hanya in koma sekian. Ada juga mantan wakil presiden 2 periode yakni Yusuf Kala yang tertangkap satu frame dengan Ibu Megawati. Ada Bapak Hamzahas yang juga pernah menjadi wakil presiden, dan yang paling membegongkan ada Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ketua umum Demokrat dengan wajahnya yang datar dan kelihatan sedih bikin saya prihatin. Sesedih-sedihnya muka dia dan seprihatin-prihatinnya saya, momen yang langka terjadi saat mereka bisa berfoto di satu frame. Bisa dikatakan momen yang cukup unik karena kita tahu bersama bahwa Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan kedua orang yang saling bawa perasaan. SBY kan kelihatan banget ya mukanya dan bibitnya yang selalu baperan. Tapi jangan salah loh, dan jangan remehkan orang ini yang suka baper. Buktinya beberapa bisa membuat dirinya menjadi presiden mengalahkan rivalnya Megawati dan Prabowo saat itu pada tahun 2004. Bermodalkan playing victim, saat dia dikeluarin dari menteri di era Presiden Megawati, dia berhasil menggugah hati rakyat dan ikutan sedih dan prihatin melihat kondisi SBY yang dibuang begitu saja, kayak Anies dibuang oleh Jokowi saat nggak becus dan gagal total menjadi Menteri Pendidikan. Nah, ini yang menjadi satu momen langka karena momen ini sekaligus menjadi ajang kekuasaan dari Megawati terhadap jiwanya SBY. SBY tidak pernah lepas dari kenangan masa lalu bersama Megawati. Sebagai mantan menterinya Megawati, SBY memang masih merasa dirinya ada di bawah Megawati. Mantan anak buah akan tetap menjadi anak buah sampai lama-lamanya itu, dan fakta yang tidak bisa diganggu gugat. Dan secara langsung, Demokrat justru menunjuk pilihannya kepada PDIP. Tentu narasinya bisa kita belokkan ke sini, bukan? Ya boleh-boleh aja dong kalau saya menganggap Demokrat itu ada di bawah kaki PDIP karena secara elektabilitas juga menunjukkan hal itu. Sekaligus juga menjadi Nasdem tersendiri bersama PKS yang merupakan partai yang menghasilkan koruptor. Memang betul bahwa yang menjadi fakta dan realitasnya Nasdem tidak ada ketua dan juga tidak jatah di meja makan tersebut. Di meja makan itu nggak ada juga Presiden PKS yang pernah bikin onar untuk membuat gaduh negara ini dengan penolakan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Republik Indonesia. Secara langsung bisa kita simpulkan dengan amat sangat jelas bahwa Nasdem dan PKS ditinggalkan di pojokan ruangan sambil menangis menjerit-jerit terseduh-seduh dan matanya berkunang-kunang. Mereka lagi pusing mikirin koalisi sampai darah rendah dan kunang-kunang. Ya sudahlah, itu kan juga karena mereka juga yang bodoh memilih Anies yang merupakan produk karma politik di Indonesia. Tapi foto bersama dengan Megawati juga tidak akan membuat elektabilitas Partai Demokrat naik, karena kader-kader Demokrat kebanyakan sombong dan minta ditoyor kepalanya. Sok-sokan mengatakan elektabilitas Demokrat naik dan mengejar PDIP, padahal secara fakta mereka ini tenggelam karena sudah gurem dengan proyek dangkraknya yang ada di Cibut. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa satu frame dengan Megawati saja. SBY tentunya sudah patut berbangga dan tidak berkecil hati lagi. Cara kasih senang SBY ya gampang, kasih aja dia satu foto sama orang terkenal. Dan secara pandangan lawannya, Nasdem dan PKS saat ini sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Koalisi sudah bubar, partai konflik internal, kader potensial dari Nasdem juga sudah lari. Sekarang tersisa kader yang cuma seperti dicocok hidungnya. Ya wajar mereka jadi panik dan termenung tidak mampu menghadapi masa depan yang begitu suram. Lain kali sadar diri, kalau melihat orang untuk jadi capres itu, pilihlah yang memanusiakan manusia. Jangan yang mempolitisasi ayat dan mayat, harus dipahami itu sampai mantap. Tahun 2024 memang tahunnya PDIP lagi sepertinya.